wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para mahasiswi dan mahasiswa yang hadir pada perkuliahan minggu ini. Kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam ini. Ya, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang isu strategis manajemen pendidikan Islam dalam perspektif nasional. Kita tahu bahwa manajemen dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam, ya, itu sangat penting karena sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Itu salah satunya adalah bagaimana kepemimpinan sebuah lembaga pendidikan itu bisa baik atau tidak, sangat mempengaruhi terhadap prestasi dan kinerja stakeholder serta para pemangku kebijakan, para pendidik, pelajar yang ada di lingkungan lembaga tersebut. Secara umum kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu, kita tahu ada pendidikan yang dikelola oleh pendidikan nasional, ya, dinas pendidikan, ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada juga yang dikelola oleh Kementerian Agama seperti MI, RA, MTSMA, dan perguruan tinggi. Salah satunya kita adalah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini, ya. Dalam perjalanannya tentu pengelolaan pendidikan walaupun sama-sama dikelola oleh negara, tapi karena berbeda kementerian yang mengelola, tentu ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Nah, kita mencoba melihat di dapur kita sendiri, di rumah kita sendiri, bagaimana perjalanan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Apakah sudah ada kesamaan, peningkatan, ataupun harapan masyarakat sesuai dan tidak. Nah, ada beberapa isu-isu strategis yang harus kita pahami, ya, dan kita cari solusinya supaya kendala-kendala itu bisa teratasi. Salah satunya adalah kita tahu bagaimana peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan di sekolah agama ataupun di madrasah. Tidak dinafikan bahwa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, itu 90% lebih sekolah itu swasta. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, kalian sebagai calon pemimpin pengelola lembaga pendidikan, untuk bisa mengelola lembaga swasta itu harus mampu bersaing dengan sekolah negeri. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara kualitas negeri dan swasta. Bahkan beberapa sekolah swasta yang unggul itu melebihi prestasinya daripada sekolah negeri. Nah, ini dalam tantangan di lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan. Ini yang pertama problem. Masih diakui sebagian masyarakat menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam itu menjadi second class, menjadi kelas kedua setelah pilihan anak-anak kita yang ada di daerah. Sehingga beberapa madrasah, khususnya swasta, mungkin ada yang kekurangan murid. Tapi alhamdulillah di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon, madrasah tidak pernah kekurangan murid. Karena itulah ditunjukkan bahwa lulusan dari madrasah harus lebih baik dari lulusan dari sekolah umum. Ini tantangan kita. Isu yang kedua ini adalah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum kita ya harus selalu diupdate. Ya, sekarang ada namanya kurikulum berita, ya harus selalu diupdate. Ya, sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Nah, nanti seperti apa pembelajarannya? Kemudian pembelajaran juga seperti minimal ada infokus, sehingga anak-anak kita, guru kita tidak harus mencatat beberapa pointernya. Nah, sekarang bisa dengan video. Pembelajaran ini memanfaatkan di era digital. Yang kedua, kita tahu ada tadi pengembangan kurikulum dan pembelajaran itu harus match dengan kebutuhan di dunia usaha. Kemudian bagaimana agar pembelajaran ini baik, tentu harus ditingkatkan skill profesional guru-guru kita, jangan sampai mereka gaptek. Yang ketiga, optimalisasi teknologi dan infrastrukturnya. Bagaimana kita mengoptimalkan sarana informasi, kemudian teknologi yang ada. Ya. Kita anak-anak sudah punya HP, sekali-kali dikasih tugas ya melalui HP mencari misalkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari oleh mereka. Infrastruktur di sekolahnya, gedungnya juga, anak-anak sekarang tidak mau belajar dengan fasilitas yang jelek, tapi ya harus ber-AC ruangannya. Jadi semuanya ini sangat menunjang, dan ini adalah tuntutan karena masyarakat melihat bagaimana lembaga pendidikan khususnya di madrasah ini bisa baik. Yang keempat, pengelolaan data kelola lembaga. Bagaimana data itu bisa diupdate, masyarakat bisa mengakses nilai-nilai anak-anak belajar. Yang kelima, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Nah, tentu biasanya terutama di swasta, masyarakat itu sangat besar partisipasinya. Mereka diminta bantuannya untuk mengawasi bahkan membantu fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang keenam, pembinaan karakter dan akhlak, ya, fokus pada nilai-nilai Islam. Dan inilah yang perlu dipahami oleh kalian. Pendidikan sekarang ini mungkin ipteknya bagus, tapi moral, etika dan akhlaknya bangsa Indonesia ini masih perlu diperbaiki. Terbukti ada beberapa pejabat, pengusaha yang korupsi sehingga negara ini susah untuk maju. Ini kunci utamanya adalah moral, etika dan akhlak, yaitu masalah pemaham agama. Menurut doktrin agama, orang yang korupsi itu haram dan masuk neraka. Ya, tapi karena mereka lemah terhadap agama, yang penting bagaimana bisa kaya dengan cepat, akhirnya mereka bisa korupsi. Nah, pengembangan kurikulum ini sekarang silakan ya, termasuk apakah pendidikan ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak? Silakan, ada yang menyampaikan. Silakan, ayo komentar. Bagaimana menurut kalian pendidikan yang sekarang, khususnya pendidikan Islam? Silakan, ayo ada yang komentar. Komentarnya, silakan. Pendidikan di Indonesia. Apakah sudah sesuai harapan dengan masyarakat? Masih belum, Pak. Ya. Masih belum, dikarenakan masih belum berkembangnya, kayak infrastrukturnya itu masih belum merata. Itu kan kembali lagi dari infrastruktur dari setiap daerah itu belum merata. Ada masih banyak kesenjangan dari setiap daerah. Contoh di kampung ya masih kurang dari tentang infrastrukturnya, berbeda dengan di kota infrastrukturnya. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau kurikulum, apa yang Anda ketahui kurikulum merdeka? Silakan. Ayo. Ya. Kalau yang saya tahu sih kurikulum merdeka itu lebih dari kebebasan berekspresi siswa. Jadi belajarnya tuh nggak terlalu kaku.
Gimana sih? Mulai, silakan. Ayo. Bagaimana agar lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu bisa maju? Kali ini terima kasih. Nanti kita lanjutkan mini Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.